Menggunakan mobil rekondisi bekas banjir ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tapi juga membahayakan keselamatan jiwa. Dan agar terhindar dari bisnis tipu-tipu ini, kami memiliki sejumlah tipsnya untuk Anda. Saya David Silahoy, sampai jumpa. Keberadaan oknum pedagang nakal yang menjual mobil-mobil bekas banjir tanpa memberitahukan kepada pembeli jelas meresahkan. Pengalaman tidak menyenangkan ini juga pernah dialami oleh Irawan, warga Senen, Jakarta Pusat. Tergiur harga murah yang ditawarkan, Irawan pun membeli mobil bekas di sebuah dealer atau tempat penjualan mobil di Jakarta. Ada satu teman yang nyaranin ke satu dealer di daerah Jakarta Utara gitu. Di sana pas ngecek di situ emang harganya emang murah-murah sih. Kan memang baru pertama kali sih ya, baru pertama kali nyari. Belum genap setahun mengendarai mobil yang dibelinya, masalah mulai bermunculan. Dari mesinnya, kemudian kaki-kakinya juga masih oke, barang juga masih oke. Gitu. Waktu pernah sekali jalan gitu, hampir mogok, habis itu langsung dibawa ke bengkel buat ini dicek sama mekaniknya. Taunya ternyata emang udah parah di bagian kaki-kakinya itu udah parah, udah mulai ada yang keropos, udah ada yang karatan. Tak mau menderita kerugian lebih banyak untuk memperbaiki, akhirnya Irawan pun terpaksa melepas mobil yang belum lama dimilikinya itu. Iya, ditarik. Saya biarin. Biar daripada saya bayar lebih mahal, ya udah saya relain aja buat ini ditarik sama leasing juga gitu. Emang waktu itu buat biaya perbaikan berapa sih, Mas? Hampir setengah dari harga mobilnya pas waktu saya beli. Benar. Beli mobil itu 87 juta, hampir setengahnya. Larangan tentang praktik pedagang nakal yang menutupi kondisi barang yang dijualnya sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Pelaku yang melanggar pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat 1. Namun seberapa efektifkah penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini? Berdasarkan pantauan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sejauh ini baru sanksi perdata yang dikenakan kepada oknum penjual yang menutupi kondisi dan histori dari mobil yang dijualnya, di mana oknum penjual itu diwajibkan membayar ganti rugi atau kompensasi tatkala ada keluhan dari pembeli mobil. Membeli mobil bekas, kemudian ada informasi-informasi yang disembunyikan, dan konsumen tahu setelah membeli atau setelah memakai tadi, itu sebenarnya tadi ya Pak, kalau cacat tersembunyi itu berdampak serius, ya konsumen punya hak untuk mendapat perlindungan tadi. Yang konsumen yang beretikat baik itu punya hak untuk dilindungi tadi. Agar terhindar dari aksi penipuan ini, ada sejumlah hal yang harus Anda perhatikan saat akan membeli mobil bekas. Pertama adalah karat ya. Karat itu di sambungan pertama ya. Kita bisa lihat di sambungan-sambungan. Yang nggak bisa kelihatan atau di dalam sini. Nah, ini bisa dilihat di sini nih. Nah, ini di sini ketutup gini kan? Iya. Nah, ini di sini nih bisa kita lihat. Di sambungan-sambungan gini biasanya karat itu timbul duluan. Timbul duluan karena dia ada las, ada sambungan las kan. Nah, itu kalau ada karat di situ. Itu yang utama di situ. Ya, itu kedua ini cobalah kalau untuk ngecek karat itu coba dicuci di yang tempat cuci mobil yang ada hidroliknya. Jadi pada waktu naik ke atas kan Anda bisa lihat satu dilihat ya. Terutama di sambungan itu. Yang penting yang banyak timbul awal karat itu di sambungan. Kemudian cari bekas-bekas, ada bekas keropos nggak? Biasanya ada bekas keropos lama. Keropos lama itu biasanya di mana? Keropos lama itu di plat juga suka ada. Di plat-plat begini ya, plat begini suka ada di bawah. Itu juga suka ada ya, plat-plat yang di bawah-bawah seperti ini suka ada ya. Nah ini paling mudah ngeceknya kalau bawah
pakai yang hidrolik. Ya. Pakai hidrolik. Ya. Mesin itu agak susah dicek. Paling bisa butuh keahlian ya, paling bisa didengarkan. Gitu ya. Didengarkan. Tapi itu pun juga harus ahli, montir yang ahli, yang bisa mendeteksi pakai telinga ya. Oh ini masalah nggak, ada suara asing nggak gitu kan. Suara asing, kalau biasanya Anda biasa pegang mobil, Anda akan mendengar itu suaranya asing. Selain memeriksa kondisi mobil dengan detail, Anda pun disarankan membeli mobil bekas dari dealer yang terpercaya. Jangan mudah tergiur dengan harga miring yang ditawarkan, karena bisa jadi Anda malah akan menderita kerugian. Sebagai konsumen, Anda berhak mendapatkan informasi yang sebenarnya tentang kendaraan yang Anda beli, karena Anda sudah berjuang untuk memilikinya. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu tentang masalah ini, karena kami sudah memberitahukannya.